يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن علو الله فتائد بنا أخ الوهني نعرف البطح وتعرفنا الله والصفا والبيت يعلمنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin Musholla Al-Istiqomah RT 06 Perumahan Bekang yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga insya Allah sampailah kita pada malam ini, malam tanggal 10 di bulan Zulhijjah, atau malam di mana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengagungkan Allah, untuk memahabesarkan Allah, untuk mengumandangkan takbiran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, memahaagungkan Allah, memahabesarkan Allah yang maha besar atas apa yang telah Allah tunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai takbir untuk hari raya Idul Adha, itu takbirnya dinamakan takbir muqayyad. Kan di dalam ilmu fikih takbir itu ada dua macam. Maksudnya takbir hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, bukan takbir yang ada di dalam sholat. Yang dimaksud di sini takbir hari raya, hari besar Islam. Itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan takbir mursal. Yang kedua dinamakan takbir muqayyad. Kalau takbir mursal ini digunakannya, diterapkannya pada setiap memasuki tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, sampai sholat sunnah Idul Fitri didirikan. Setelah itu tidak ada takbiran lagi. Maksudnya tidak disunahkan mengumandangkan takbiran lagi. Takbir yang seperti ini namanya takbir mursal. Yang kedua takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini disunahkan agar dikumandangkan oleh umat Islam
dari mulai masuknya malam tanggal 10 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi takbir muqayyad ini disunahkan agar hendaknya kita baca dari mulai malam takbiran Idul Adha, kemudian setiap selesai sholat fardu 5 waktu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sampai tanggal 13 Zulhijjah, ketika tanggal 13 Zulhijjah matahari sudah terbenam atau sudah memasuki waktu maghrib, nah di situ tidak disunahkan lagi takbiran. Berarti takbir muqayyad ini, takbir Idul Adha ini sampai asor tanggal 13 Zulhijjah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat Islam akan merayakan hari besar Islam 1 Syawal Idul Fitri, mereka diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa mereka supaya nantinya mereka kembali fitrah, kembali dalam keadaan suci sebagaimana halnya ketika manusia dilahirkan ke alam dunia dalam keadaan fitrah. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta ya'raba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sedikit pun tidak berdosa, sedikit pun tidak ada dosanya, dan tidak mewarisi dosa dari dosa-dosa yang dilakukan oleh ibu kandungnya. Hatta ya'raba anhu lisanu, sampai bayi itu lisannya dapat berbicara dengan fasih. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah, bergantung terhadap pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya lah, apakah nantinya bayi itu akan dicetak menjadi orang Yahudi, akan dicetak menjadi orang Nasrani, dan akan dicetak menjadi orang Majusi, dan ataukah bayi itu nantinya akan dicetak menjadi orang yang beriman. Itu sangat bergantung terhadap pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada si bayi tersebut. Umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh sebelum mereka merayakan Idul Fitri, sebelum mereka merayakan hari Fitri, hari yang suci pada tanggal 1 Syawal. Dan mereka pun diwajibkan pada bulan Ramadan untuk mengeluarkan kewajiban zakat fitrah ataupun zakat mal. Di mana kewajiban zakat fitrah, zakat mal yang mereka keluarkan, salah satu di antara maksud dan tujuannya yang dikehendaki oleh syariat Islam itu dalam rangka untuk menggembirakan para fakir miskin di hari raya Idul Fitri agar mereka bergembira dan dapat menjalankan hari raya Idul Fitri sebagaimana halnya orang lain. Nah, demikian pula ketika umat Islam besok tanggal 10 Zulhijjah akan merayakan Idul Adha, hari raya kurban, mereka pun diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan puasa. Namun status hukum puasanya sunnah, berbeda dengan puasa Ramadan wajib, yaitu puasa di bulan haji dari mulai tanggal 1 haji
sampai tadi siang tanggal 9 Haji. Dalam sebuah hadis dijelaskan tidak ada hari-hari yang paling afdol, yang paling utama bagi hamba-hamba Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah melainkan di hari-hari awal 10 bulan haji. Itu sangat istimewa pahalanya, sangat besar pahalanya yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah di hari-hari 10 hari awal di bulan haji, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan 10 hari pertama di bulan haji ini termasuk 10 hari yang telah dipilih oleh Allah. Karena di 10 hari pertama tersebut ada yang dinamakan hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Haji, kemarin hari Ahad. Ada yang dinamakan hari Arafah, yaitu tanggal 9 Haji, tadi siang hari Senin, di mana segenap jamaah haji sedang melakukan salah satu di antara rukun haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Kemudian di tanggal 10-nya ada hari raya kurban, penyembelihan kurban yang daging-dagingnya dari hewan kurban yang telah disembelih dibagikan kepada orang fakir miskin, dalam rangka untuk menggembirakan orang fakir miskin di hari raya Adha, sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Fitri dengan diberi zakat fitrah atau zakat mal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya tentang puasa di hari Arafah, puasa pada tanggal 9 bulan haji, tadi siang hari Senin. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Melaksanakan puasa pada tanggal 9 haji atau pada hari Arafah, keutamaannya, keuntungannya adalah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa 1 tahun yang telah berlalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi orang yang melaksanakan puasa sunnah pada hari Arafah tanggal 9 haji, oleh Allah diampuni dosanya selama 2 tahun. Yang 1 tahun dosa yang telah berlalu, yang 1 tahun dosa yang akan datang. Walaupun umpama orang tersebut belum melakukan dosanya untuk tahun yang akan datang, tapi bukan berarti lalu kemudian kita memahami dengan pemahaman yang salah, mempersepsi dengan persepsi yang dangkal, lalu kemudian hadis ini dijadikan dalil untuk kita berbuat dosa 1 tahun ke depan. Tidak begitu pemahamannya. Jangan sampai menyimpulkan, kan kita dengan barokah puasa Arafah 1 hari, dosa kita setahun yang lalu sudah diampuni, dan dosa kita setahun yang akan datang juga ada jaminan diampuni. Lalu kemudian keterangan hadis ini dijadikan dalil untuk berbuat dosa, itu salah. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan kepada hamba-hambanya
kepada umatnya untuk berbuat dosa sekecil apapun. Agama tidak memerintahkan kepada para penganutnya untuk berbuat dosa. Justru Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya untuk terus membersihkan dirinya dari perbuatan dosa. Jadi yang dimaksud akan diampuni dosa 1 tahun yang akan datang, maksudnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah berusaha seoptimal mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Namun kalau kemudian kita toh terjerumus melakukan perbuatan dosa di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita, di luar upaya kita, di luar kekuatan kita, misal kita melakukan dosa oleh karena keterpaksaan atau oleh karena ditipu oleh orang lain sehingga kita terjerumus melakukan perbuatan dosa, dan ataupun misal kita melakukan perbuatan dosa karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, bahwa kita enggak tahu kalau itu adalah perbuatan dosa, lalu kita lakukan padahal sebenarnya itu adalah dosa. Nah, kalau umpama terjadi perbuatan dosa yang kita lakukan di luar kesengajaan kita, di luar kemampuan kita, setahun yang akan datang itu udah ada jaminan ampunan dosa dengan barokah puasa Arafah. Jadi yang jelas, hadis ini jangan dijadikan dalil untuk kita lalu kemudian leluasa berbuat dosa. Pemahamannya tidak seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang Islam yang oleh Allah diberikan pertolongan sehingga dapat melaksanakan puasa di bulan haji, dari mulai tanggal 1 haji hingga tanggal 9. Kalau besok tanggal 10 itu haram puasanya. Kan hari-hari yang diharamkan untuk melakukan puasa, pertama pada setiap tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri itu haram puasanya. Yang kedua pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari sesudahnya yaitu hari Tasyrik itu haram. Kemudian pada Yaumus Syak, hari Syak, hari terakhir di bulan Sya'ban, nah itu termasuk hari Syak. Hari yang boleh jadi pada hari itu akan muncul keraguan, apakah ini sudah akhir dari bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan. Makanya Yaumus Syak itu termasuk hari di mana kita diharamkan melakukan puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita tidak mampu melaksanakan puasa di bulan haji dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya minimal paling tidak kita berusaha di bulan haji ini puasa, di 10 hari terakhir bulan haji ini kita melaksanakan puasa selama 2 hari, yaitu pada hari Tarwiyah dan hari Arafah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau umpama hari Tarwiyah pun tidak, hari Arafah pun kita tidak puasa, maka masih ada kesempatan kita untuk bisa melaksanakan puasa di bulan haji nanti pada tanggal 13, 14, 15 haji yang disebut Ayyamul Bid, hari-hari putih. Rasulullah pernah bersabda, apabila engkau hendak melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulan, maka hendaklah engkau puasa pada tanggal 13-nya, pada tanggal 14-nya, dan pada tanggal 15-nya. Barang siapa yang berpuasa 3 hari pada setiap bulan daripada bulan-bulan Islam, kana kasyamid dahri, maka adalah orang tersebut seperti orang yang melaksanakan puasa sepanjang tahun. Jadi pahalanya dapat pahala puasa 1 tahun. Kalau kita melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulan
dari bulan-bulan Islam. Bulannya bulan Islam, bukan bulan Masehi. Yaitu pada setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan daripada bulan-bulan Islam. Kalau umpama kita laksanakan puasa itu puasa sunnah Rasul. Maka pahalanya sama dengan pahala puasa 1 tahun. Dari mana hitungan 1 tahun? Dari Al-Quran, di mana dalam Al-Quran Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka baginya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Jadi kalau hamba Allah melakukan 1 kebaikan, itu oleh Allah dibalasnya 10. Nah, kalau umpama kita puasa 3 hari pada setiap bulan, berarti 3 kali 12. Berapa 3 kali 12? 36 ya. 36. Nah, 36 dikali 10, 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi setahun itu jumlah harinya kurang lebih 360 hari. Maka oleh Nabi, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada setiap bulan daripada bulan-bulan Islam, itu pahalanya sama dengan pahala puasa 1 tahun, atau sama dengan pahala puasa selama 360 hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pahala sholat Idul Adha berangkat dari sebuah firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah telah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberi kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Sebagian para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud al-kautsar dalam ayat ini adalah sebuah telaga yang bernama Telaga Al-Kautsar yang ada di surga, yang secara khusus Telaga Al-Kautsar itu hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya yang cinta kepada beliau. Namun sebahagian para ulama ahli tafsir mengartikan Al-Kautsar dengan arti nikmat yang banyak. Kita ambil pengertian nikmat yang banyak, diakui ataupun tidak diakui, disadari dan ataupun tidak disadari, teringat ataupun sudah terlupakan, bahwa kita sudah banyak menerima nikmat dari Allah. Mari kita bermuhasabah. Contoh satu saja dulu. Nikmat apa itu? Nikmat oleh Allah diberi dapat bernapas dengan baik. Itu nikmat dari Allah. Siapa yang memberi kita sehingga kita dapat bernapas setiap hari dengan baik? Itu Allah. Berapa kalikah kita dapat bernapas dalam 1 hari 1 malam dalam tempo 24 jam? Itu tidak terhitung. Coba kalau 1 saat napas kita di stop oleh Allah, nggak usah lama, 1 menit atau 1 jam, mungkin kita akan dibawa ke rumah sakit untuk di ICU, dibantu pernapasan kita dengan oksigen, dan itu harus dibayar, ada nominalnya, ada harganya. Tapi Allah nggak pernah minta bayaran. Itu baru nikmat napas, belum nikmat dapat melihat. Nikmat dikasih lidah, di mana lidah ini alat untuk merasa berbagai macam makanan, rasa manis, rasa asin, rasa pedas,
rasa pahit itu dirasakan melalui lidah. Belum nikmat kaki dapat berjalan, belum nikmat tangan sehingga kita bisa bekerja, belum dikasih akal sehingga kita Masya Allah, kita tidak akan mampu menghitung nikmat dari Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, sekali-kali kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allah tidak pernah minta bayaran dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah cuma minta satu, menghadap kepada Allah dalam satu hari satu malam 5 waktu untuk bersujud di hadapan Allah, untuk menyembah Allah. Sebagai wujud nyata rasa syukur kita kepada Allah dibuktikan dengan cara menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Matanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, pikirannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Bagaimanakah caranya menggunakan pikiran kita untuk digunakan ibadah kepada Allah? Caranya berpikirlah yang baik-baik, berpikirlah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, berpikirlah sesuatu yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, dan jangan berpikir yang busuk-busuk, jangan berpikir yang jahat-jahat. Tangannya digunakan untuk beribadah kepada Allah, kakinya digunakan untuk berjalan ke masjid, ke mushola, untuk salat berjamaah, untuk ngaji. Seluruh nikmat-nikmat dari Allah digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Sebagaimana para ulama menjelaskan, asyukru huwa sarful abdi jami'i ma'an amallahu alaihi li ajli. Syukur itu ialah seorang hamba Allah, dia pandai mengelola, menggunakan, mentasarufkan, memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah. Itulah syukur. Maka sebaliknya, ketika kita menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat durhaka kepada Allah, ketika kita menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat dosa kepada Allah, untuk melanggar larangan-larangan Allah, berarti kita telah berbuat kufur, ingkar kepada Allah. Bagi orang yang ingkar akan nikmat Allah, Allah sudah mengancam dalam firman-Nya, inna ajabi lasadid. Sesungguhnya ajabku, siksaanku sangat pedih, sangat keras. Seringan-ringannya orang disiksa di neraka, pada kedua tumit kakinya diletakkan kecil bara api neraka. Pada kedua tumit kakinya diletakkan, ditempelkan bara api neraka yang kecil, kecil banget. Bukan api nerakanya, baranya. Saking itu bara api neraka panas, sampai otaknya mendidih bagaikan air ketika sedang dimasak, mendidih, menggolak, bergejolak, dan seluruh apa yang ada dalam perutnya hancur, terbakar. Itu baru ditempelkan bara api neraka di kedua tumit kakinya. Ajab Allah itu keras, jangan main-main dengan ajab Allah. Maka yuk kita gunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah terbagi dua. Ada syukur badaniyah, yaitu syukur badan kita, digunakan badan kita untuk beribadah kepada Allah. Mata digunakan untuk baca Quran, lidah digunakan untuk mengatakan yang baik-baik, untuk mengatakan yang bermanfaat, yang maslahat. Kaki digunakan ke tempat yang baik-baik, yang Allah ridho. Tangan digunakan untuk bersedekah, untuk menolong orang. Itu syukur badaniyah. Yang kedua syukur maliyah, syukur harta. Bagaimanapun juga ketika kita lahir ke alam dunia tanpa membawa harta. Walaupun sekarang kita punya harta, secara logika itu adalah merupakan syariat kita berusaha mencari rezeki, mencari harta, namun itu hakikatnya titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Maka harta yang Allah titipkan itu wajib disyukuri. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat harta?
belanjakan harta itu di jalan Allah. Gunakan harta itu di jalan Allah. Misalnya kita punya uang 5 juta. Kita atur, kita manage uang untuk keperluan keluarga. Ada sisanya, jangan sisanya seharusnya. Kita target, kita anggarkan untuk kurban hari ini. Ini ada 3 juta beli kambing. Dalam rangka kita syukur nikmat harta dari Allah. Insya Allah harta yang Allah titipkan kepada kita apabila kita pandai mensyukurinya, pandai membelanjakannya di jalan Allah untuk infak, untuk sedekah, untuk kurban, maka oleh Allah akan diberkahkan harta itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Lalu kemudian di ayat 2 Allah memerintahkan kepada kita dengan 2 perintah. Pertama, fasolli, maka dirikan solat. Terutama solat yang hukumnya wajib, solat 5 waktu. Sebagian para ulama ahli tafsir ada yang berpendapat yang dimaksud fasolli dalam ayat ini maksudnya solat Idul Adha. Fasolli, maka dirikanlah solat. Wanhar, dan setelah selesai solat, wanhar, berkurbanlah kamu. Adapun hari-hari dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban itu selama 4 hari. Dari mulai tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. Itu hari-hari di mana kita umat Islam dibolehkan menyembelih hewan kurban. Jadi waktunya 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 itu disebut Yaumul Adha, hari raya Adha. Tanggal 11, 12, 13 itu disebut Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Rasulullah bersabda, Ayyamut Tasyrik jabhun. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari dibolehkan menyembelih hewan kurban. Apakah boleh? Sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan lagi insya Allah malam Selasa yang akan datang. Demikian barangkali pengajian rutin kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, maka mari kita tutup, kita akhiri pengajian rutin kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit tapi sholat saya.